Pada masa rezim Soeharto, penerapan politik luar negeri Indonesia bebas aktif sangat bertolak belakang dengan politik bebas aktif pada masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif. Munculnya era baru yang disebut Orde Baru, yaitu di mana kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya diubah dengan drastis. Dalam buku Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru pada tahun 1994, karya Bantarto Bandoro, pemerintah Orde Baru menerapkan politik luar negeri yang low profile. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan ditunjukkan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi yang sempat mengalami keterpurukan pada masa Soekarno, serta membuka selebar-lebarnya investasi asing yang akan masuk ke Indonesia, dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan juga menyokong perdagangan bebas. Pada masa itu, Indonesia membuka hubungan seluas-luasnya dengan dunia internasional. Indonesia mulai memperbaiki citra dan hubungannya dengan cara kembali bergabung dalam organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mencetuskan konsep Good Neighborhood Policy. Realisasi konsep tersebut dilakukan dengan cara membentuk ASEAN pada tahun 1967 bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Indonesia juga berusaha untuk memperbaiki citra di kalangan bangsa Barat melalui program pelunasan hutang, politik pintu terbuka, dan program kerja sama ekonomi pada tahun 1966 sampai 1967. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapat kepercayaan dari negara-negara atau lembaga keuangan internasional. Langkah selanjutnya yang dilakukan Soeharto adalah depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya atau presiden. Golkar atau golongan karya atau kelompok-kelompok fungsional digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto pada masa itu. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil seperti Persatuan Buruh, Tani, dan Pengusaha, yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Saat munculnya Orde Baru, Indonesia memasuki masa demokrasi Pancasila. Segala kebijakan harus berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa Orde Baru, di mana masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan dalam sektor pembangunan dalam negeri, penguatan pertanian, dan menjadi negara swasembada pangan. Dalam pengambilan keputusan luar negeri, Presiden Soeharto tetap menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana peran Indonesia dalam dunia internasional terlihat dan juga independen, bebas dalam menentukan sikap. Hal ini berjalan efektif. Peranan Indonesia pada masa Orde Baru terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia dan internasional. Kerjasama diperluas dalam berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Indonesia juga secara cepat memberikan tanggapan akan isu-isu yang muncul dalam dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun beberapa pihak menilai bahwa pada masa Presiden Soeharto yang jelas anti-komunisme, hubungan dengan negara-negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara Barat yang pada masa Presiden Soekarno terabaikan.